Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rohim di Cirebon. Mas Rohim itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011. Di malam itu, Mas Rohim ceritanya diminta sama adiknya itu buat jemput. Nah, adiknya ini pulang dari daerah Tangerang di situ, cuman kan nanti naik keretanya itu di Jakarta ya, entah di Pasar Senen atau di apa, naik kereta malam, dan kemungkinan sampai di Cirebon itu ya kemungkinan sekitar jam 12 jam 1 pagi lah. Nah, Mas Rohim sebelumnya juga seperti itu, pernah udah beberapa kali ya ngejemput adiknya tersebut. Adiknya tuh perempuan. Dia pun berpikir gitu ya, aduh jam segitu, aku itu udah ngantuk banget jam segini. Waktu itu sekitar jam 9 ya, jadi kemarinnya begadang, siangnya masih melek, malam itu jadi ngantuk. Aduh, ini gimana ya, ngantuk kalau misal aku ketiduran terus nggak ada yang bangunin, waduh bakalan repot. Mas Rohim pun mikir, apa aku berangkat sekarang aja kali ya, terus tidur dulu di stasiun di situ. Nanti ya udah aku kasih tahu adekku lah, aku itu udah sampai stasiun, aku tidur, kamu cariin aja di bagian ini, di sekitaran sini. Nah, pikirnya Mas Rohim begitu. Akhirnya dia pun ya sudah berangkatlah sekitar jam setengah 10 malam. Ditanya sama orang tuanya, "Him, kamu kok jam segini udah berangkat, udah jalan? Mau kemana? Mau main atau?" "Oh enggak bu, aku mau jemput sekarang aja." "Loh kan keretanya nanti tengah malam gitu." "Aku takut ketiduran bu." "Ya ibu juga bapak juga udah istirahat, nanti kalau misal bablas semuanya kasihan Rini gitu kan." "Oh iya juga ya, ya wis lah. Ya udah sana, terus kamu mau tidur di mana?" "Ya aku mau tidur di stasiun lah." "Lah terus nanti kalau misalnya Rini udah sampai nyariin kamu gimana?" "Ya aku kasih tahu bu, kan ini ada ini," nunjukin handphone. "Oh ya wis lah," kata si ibunya. "Ya wis, hati-hati sana." Mas Rohim pun berangkat dari rumah. Singkat cerita, sampailah di stasiun. Tapi sebelum sampai di stasiun, Mas Rohim itu sebenarnya udah ngalamin sesuatu yang aneh. Jadi dia tuh baru keluar rumah, ini ngerasa dia itu kayak ada yang ngikutin, padahal naik motor ya. Cuman seolah-olah di belakang itu kayak ada suara ban yang berputar juga gitu. Kayak diikutin lah pokoknya, kalau seolah-olah itu ada motor yang di belakang dia dengan jarak yang lumayan cukup dekat. Mas Rohim tuh sampai nengok ke spion buat memastikan, nengok langsung begini, itu tuh nggak ada apa-apa. Ini kok suara apa ya? Apa suara sampai kanan kirinya kebun, enggak, suara ini tuh nggak mantul di sini. Mungkin kalau ngelewatin gang sempit, tembok, ya, suara mantul-mantul bisa. Lah ini tuh kanan kirinya tuh kebun, suara itu harusnya ya bablas ke sana masuk ke redam. Ini kok kayak ada suara yang ngikutin beneran deh. Kayak ada suara. Nengok lagi sampai beberapa kali nggak ada apapun. Ya wis, begitu keluar dari kampungnya, barulah suara itu hilang. Akhirnya ya perjalanan malam itu lancar, sampailah di stasiun. Dia pun sesampainya di stasiun itu, dia nyariin kira-kira di mana ya tempat yang nyaman gitu. Lagi nyari-nyari begitu, Mas Rohim itu ngelihat ada seorang perempuan di ujung sana. Kursi di stasiun itu kan biasanya panjang-panjang ya, kursi buat nunggu, buat istirahat. Nah ini Mas Rohim di ujung sana itu ngelihat seorang perempuan muda, seusianya lah, ya mungkin seusianya Rini segitu, tapi nggak disebutin usianya Mas Rohim berapa. Nah perempuan muda tersebut, seorang gadis itu, cantik kata Mas Rohim, dan pas dia itu lagi nengok ke arahnya Mas Rohim, terus posisi dia itu lagi ketawa. Jadi manisnya gitu ya, itu kerasa banget kata Mas Rohim. Ya Allah, manis banget, kemanisan ini kata Mas Rohim. Cantik banget seperti itu. Aduh, itu ketawa ke aku atau emang dia lagi bercanda ya? Cuman apa? Posisi dia lagi berdiri ngadep ke arah kursi. Dia itu sendirian.
Lah, tapi di depannya, kalau misalnya sama orang lain, di depannya itu nggak ada siapa-siapa. Terus dia ketawa sama siapa ya? Apa dia lagi nelpon tadi? Ya Mas Rohim kegeeran, tapi dia itu berusaha logis. Ini sebenarnya senyum ini tuh ketidaksengajaan pas dia lagi ngelirik dalam kondisi tersenyum, Mas Rohimnya jatuh cinta secara sepihak atau bagaimana, ya itu lagi dipikirkan sama Mas Rohim akhirnya. Alah sudahlah, aku ngambil yang terburuk, kata Mas Rohim. Dia tuh nggak sengaja, aku nggak mau kepedean, lagian orang kayak aku begini. Impossible, kata si Mas Rohim ya. Dan si perempuan itu sudah duduk di sana, di ujung kursi tadi. Mas Rohim pun nyari spot, ngambil 3 kursi, 4 kursi. Di sini kosong, memang nggak ada orang. Udahlah tidur aja di sini dulu deh. Pertama posisinya rebahan gitu kan. Rebahan udah enak, nanti kalau ada orang jemput. Mas Rohim pun posisinya duduk, barang-barangnya itu diamanin, motor udah parkir aman ya di sana. Dia pun duduk begini, pakai topi seperti ini, agak ditutupin, coba ngantuk gitu kan, coba mengantukkan diri begini. Aku tidur dulu. Lagi ngantuk-ngantuknya, cuman tinggal kayak lesnya begitu doang. Mas Rohim itu mendengar ada suara, pulang sekarang, suara seorang laki-laki. Siapa itu? Nengok kan, dia melek, akhirnya nengok. Ada seorang laki-laki, seorang bapak-bapak, itu lagi marahin anak perempuannya. Dan anak perempuan itu adalah ya cewek yang dilihat sama Mas Rohim di ujung itu. Disuruh pulang sama si bapak, pulang sekarang, cepetan pulang sekarang. Itu begitu. Si perempuan itu pun kayak ketakutan gitu kan, akhirnya jalan ke sana. Nah ini yang bikin aneh lagi, kata Mas Rohim. Awalnya kan dia mikirnya ya itu orang, nggak ada mikir setan sama sekali lah waktu itu ya. Itu tuh orang, bapaknya mungkin nyariin anak, cakep kayak gitu, masa kelayapan di stasiun. Mungkin pikirnya Mas Rohim, bener Pak, selamatin Pak, nanti besok tak jemput ke sana Pak. Ya pikirnya Mas Rohim begitu. Ngeliatin bapaknya sama si anak perempuan itu lewat ke sana, ada yang aneh, bapaknya itu pakai sarung, cuman apa? Kakinya itu ndak ada, sarungnya itu lumayan ke atas, di atas pergelangan kaki di situ lumayan cukup ngambang ya. Mas Rohim melihat ke bawah, si bapak kakinya ndak ada, gimana dia jalan? Tapi karena udah keburu srep, ketutup sama pagernya stasiun itu, belok ke sana, Mas Rohim itu ndak bisa memantau dengan ya berlama-lama gitu, memastikan apa yang dilihatnya itu salah atau bukan. Ada anomali yang terjadi malam itu yang dialami oleh si Mas Rohim. Pertama, dia mendengar ada suara kayak semacam motor yang ngikutin di belakang, tapi ndak ada. Yang kedua, yang gadis itu senyum itu, ya itu bonus lah pikirnya Mas Rohim. Yang kedua itu, loh kok aku melihat seorang bapak-bapak kayaknya nggak ada kakinya gitu. Nggak tahu pikiranku lagi kenapa, kata si Mas Rohim. Udahlah aku tidur. Setelah ngabarin si Rini, adiknya Rin, aku tidur dulu. Aku udah sampai stasiun, cuman aku mau tidur dulu. Posisiku tuh di sini, nunjukin lokasi ya. Dan terkirim, cuman nggak dibales sama Rini, mungkin dia tidur atau bagaimana. Pokoknya aku udah ngasih tahu dan itu udah centrang mungkin ya, udah terkirim. Mas Rohim pun akhirnya tertidur, duduk begini, dia pun tertidur, lumayan cukup pules sampai entah jam berapa Mas Rohim itu ditepuk pundaknya, plek. Mas Rohim pun bangun, dia nyadar, loh aku di mana? Oh ya, aku di stasiun. Rini udah nyampe Rin, katanya. Ya, kamu tidur terus Mas, kata si Rini. Iya, sorry Rin, sorry ngantuk-ngantuk. Ya sudah, yuk. Ngulet dulu sebentar begini, ngelempengin badan. Mas Rohim pun bangun gitu. Masih gloyor-gloyor, lumayan cukup ngantuk. Sini Rin, tak bawain, ndak usah Mas, kata si Rininya. Akhirnya apa? Keluarlah dari stasiun ke tempat parkiran. Rini pun ngikut ke sana kan. Rini pun akhirnya dibonceng. Nggak banyak obrolan waktu itu. Cuman si Mas Rohim itu nanya, kamu udah lama Rin tadi Rin?
Enggak mas, aku baru sebentar. Cuman Mas Rohim dalam hati itu sebenarnya ada yang sesuatu yang aneh nih gitu ya. Cuman enggak lah gitu ya. Ya cuman udahlah, aku udah ngantuk, aku nggak mau mikir yang aneh-aneh. Aku fokus ke jalanan aja waktu itu. Akhirnya jalanlah si motornya Mas Rohim tadi ngeboncengin Rini adiknya. Singkat cerita, sampailah Mas Rohim di rumah. Sesampainya di rumah, alangkah kagetnya Mas Rohim. Motor berhenti parkir di halaman rumah. Nyet, begitu nyet berhenti, kan biasanya Rini turun ya. Ini kok nggak turun-turun. Rin, turun oh Rin, turun oh gitu kata si Mas Rohim. Nggak ada jawaban. Pas nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Duh, Rini kemana gitu kan, Rini kemana? Nah bapak kan mungkin dengar suara motornya si Mas Rohim pulang ya. Akhirnya kan dibukain pintu, jegrek-jegrek. Rim, kamu lagi ngapain? Kata si bapak. Lagi ngapain gimana pak, aku habis jemput Rini. Loh emang Rini udah nyampe? Kata si bapak itu begitu. Ya udahlah pak, orang tadi tak boncengin dari stasiun, kata si Mas Rohim. Rini itu pulangnya sampainya jam berapa sih? Ya paling lambat jam 1 pak, kata situ. Paling lambat jam 1. Ya masih lama Him. Ini jam berapa emang Him? Emang jam berapa pak? Jam 11. Mas Rohim pun mastiin HP-nya. Bener, baru jam 11 malam. Loh pak, terus tadi yang tak boncengin siapa pak? Ya ndak tahu, kata si bapaknya. Kamu boncengin siapa? Kuntilanak kali, kata si bapaknya begitu. Masa iya pak? Jangan-jangan iya pak. Terus gimana ini pak? Ya udah kamu balik lagi ke sana ke stasiun. Orang belum jam 1, belum, keretanya tuh belum nyampe. Kok kamu udah pulang duluan ke sini? Katanya mau tidur di sana. Aku itu udah tidur pak. Ya sudah, masih jam segini ini sebentar pak. Aku tak cerita, kata si Mas Rohim. Karena merasa aku itu mengalami hal yang aneh hari ini. Jadi pak, aku mau cerita dulu katanya. Ya kenapa? Jangan lama-lama, bapak udah ngantuk, kata si bapaknya. Pak, aku tadi ngalamin sesuatu yang aneh. Tadi ada yang ngikutin pak, kayak ada suara motor yang ngikutin di belakang pak. Terus apa lagi, kata si bapaknya. Terus waktu di sana apa waktu di stasiun, oh Mas Rohim nggak mau ceritain ketemu sama cewek cakep gitu, malu kan cerita sama bapak. Akhirnya aku tadi pak ngeliat di stasiun pak, udah ngeliat begini, ada bapak-bapak marahin anaknya pak. Ya anaknya bandel kayak kamu kali Him gitu. Anaknya itu cantik pak, perempuan pak gitu. Oh terus bapaknya begitu. Oh terus, nah dimarahin, disuruh pulang pak. Ya tak liatin gitu. Ya anaknya kelayapan kali, anak perempuan cantik. Masa malam-malam di stasiun kalau nggak ada alasan tertentu gitu kan. Itu dia pak. Wis aku nggak peduli sama masalahnya itu apa pak. Yang jadi masalah sekarang itu adalah aku ngeliatin bapaknya kan pakai sarung, bapaknya gendut gede, pakai sarung, kakinya ndak ada pak. Ya ketutupan sarung kali, sarungnya kepanjangan, kata si bapak. Justru itu pak, sarungnya itu ke atas, sarungnya itu cingkrang pak. Tapi kok kakinya nggak ada, kata si Mas Rohim. Terus apa lagi? Ya ini, terus aku akhirnya tidur ya pak ya. Ditepuk sama Rini. Ya udah, yang ngobrol-ngobrol sebenarnya dari tadi Rin atau apa ya, nanya begitu kan. Tak boncengin pak sampai sini pak. Sumpah pak, sampai sini tak boncengin. Iyalah kamu sampai sini, ya kamu berarti sampai sini Him, jangan muter-muter, katanya. Ya enggak, aku itu boncengin Rini dari stasiun sampai sini kok. Loh anaknya kok ndak ada. Kamu itu tidur tadi, barangkali kamu itu mimpi kali ya. Kamu kan kesana lagi mau jemput adikmu Rini. Akhirnya kan kamu fokus, kamu kepikiran gitu. Tapi pikiran kamu itu terlalu dalam. Ya akhirnya jadi kebawa mimpi. Mungkin bapak pun ketawa. Mungkin kamu perasaannya doang, Rini udah sampai, terus udah. Tapi masa iya sih pak, lama banget pak. Orang aku ngobrol juga sama Rini. Ya ndak tahu itu pikiran kamu, sisa kamu belum bener-bener bangun kali. Pak iya ya pak ya. Yuslah pak, aku tak balik lagi ke sana. Lumayan sejam dapat, kata si Mas Rohim. Sejam 2 jam aku bisa tidur lah di situ. Ya sudah, hati-hati Him gitu ya, hati-hati.
baca doa dulu. Iya Pak. Mas Rohim pun akhirnya balik lagi ke motor. Ayo baca doa-doa apaan, jalan-jalan aja. Jalanlah Mas Rohim ke sana, sampailah di stasiun lagi. Dan di situ ada orang-orang yang di pinggir jalan, ya entah tukang ojek atau apa. Ini lihat Mas Rohim, balik lagi Mas katanya. Iya balik lagi Pak. Yang dijemput belum sampai, kata si Mas Rohim. Akhirnya sudah, aku udah ngantuk, aku mau nyari kursi, nggak mau ngobrol-ngobrol. Cari, ada spot yang seperti sebelumnya, itu nggak ada yang nempatin. Mas Rohim pun akhirnya duduk di sana, lumayan nyender, tidurlah dia. Akhirnya apa? Setelah tidur, dibangunin, teplak. Dibangunin sama Rini. Mas, Rin, udah nyampe Rin. Mas Rohim diem aja gitu kan. Mas, kok diem aja gitu? Rin, kamu Rini atau mimpi? Kata si Mas Rohim. Nah, maksudnya gimana sih Mas? Ini aku Rini gitu. Diliatin, Mas Rohim pun akhirnya bangun. Kamu beneran? Kamu Rini? Iya Mas, ini aku Rini Mas. Kamu bukan mimpi kan? Ya bukan, orang aku habis dari Tangerang sana. Dari Jakarta, kata si Rininya. Mimpi-mimpi gimana? Oh ya wis lah, beneran. Coba ambil topiku, kata si Mas Roy. Ya diambil sama Mas Rini begini, sama Mbak Rini. Iya bener, kata Mas Roy. Memastikan itu beneran Rini. Akhirnya pulanglah Mas Rohim kan. Rini tuh diajak ngobrol terus selama parkiran, diceritain, Rin tadi aku tuh ngalamin begini Rin, udah sampai rumah tuh bapak tak ceritain. Masa sih Mas? Sumpah ya ndak tahu, pokoknya kejadiannya tuh seperti itulah. Aku juga ndak ngerti kenapa bisa, ya makanya aku nanya mimpi atau bukan, kata bapak, soalnya mungkin aku mimpi. Oh gitu, lain kali hati-hati Mas, jangan begitu nanti bawa motornya kesana salah masuk kuburan lagi, kata si Mas Rohim. Iya tenang aja. Boncenglah si Mbak Rini kan, diajak ngobrol terus. Nah, ada momen ya namanya ngobrol itu kan biasanya udah capek gitu kan, berhentilah. Ada jeda momen ngobrol itu berhenti. Dan waktu itu Mas Rohim sama Mbak Rini udah masuk ke kampung. Ke situ, masuk ke dalam kampung kan udah ya malam itu di jalan raya juga sepi. Nah, ini masuk kampung lebih sepi lagi. Di situ Mas Rohim mulai mendengar motor ada yang ngikutin ini kayak tadi. Rin, kalau menurutmu ini motor ada yang ngikutin enggak sih gitu kan? Iya Mas, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Rini pun nengok ke belakang, ngecek di belakang sana. Cuman enggak ada apa-apa Mas. Nah itu dia. Dari tadi loh, dari berangkat itu seperti itu. Ada yang ngikutin, tapi tak lengokin enggak ada. Aku tadi waktu mau berangkat juga, ngalamin aneh-aneh, kata si Mas Rohim. Aku ngalamin ini, diceritakan semua pengalamannya tadi. Kok bisa begitu Mas? Ya enggak tahu, kata si Mas Rohim. Nah di sana ada momen sebenarnya Mas Rohim itu mengalami kebingungan. Padahal itu di kampung sendiri. Tapi dia sempat bingung lah, mungkin sekitar sedetik, 2 detik, cepet gitu ya. Ini aku udah sampai mana sih gitu. Loh, kok aku nggak kenal, pikirnya si Mas Rohim. Sampai akhirnya ke depan, oh sampai sini, kok aku bisa bingung ya. Nah akhirnya ke situlah, lanjut jalan. Begitu lanjut jalan, masuklah ke halaman, rumahnya udah deket gitu ya. Masuklah ke halaman rumahnya si Mas Rohim tadi. Masuk ke sana, motor ditaruh, pintu pun dibuka sama bapak nggak ngebuka. Mbak Rini itu ke sana truk buka pintu. Dalam hatinya Mas Rohim, memang pintunya nggak dikunci ya. Bapak lupa kali ya tadi. Sudah, udah apa-apa biarin. Rini masuk, Mas Rohim pun masuk, motor pun dibawa masuk ke sana dan akhirnya apa? Mbak Rininya ke belakang, bapak sama ibu belum ada. Cuman Mas Rohim kan udah ngantuk banget. Dia masuk ke kamar, terus akhirnya bukan masuk ke kamar. Dia tiduran di sofa di sana di ruang tengah. Ada sofa buluk. Itu yang memang sudah campur aduk lah ilernya Mas Rohim di situ ya, terutama di bagian pojok sana. Tempat kepalanya Mas Rohim. Oh, sofa ini nih. Aku ke situ, akhirnya breklah sih Mas Rohim tiduran. Nah, saat udah tiduran udah pules banget, bener-bener udah capek.
ngantuk banget, udah tenang, tugas terakhir itu udah selesai. Mas Rohim tidur itu rasanya baru sebentar banget. Dibangunin. Bangun Him. Suara banguninnya tuh keras. Siapa ya? Melek begini. Kok ada warna biru? Langit itu ternyata. Aku di mana? Kata Mas Rohim. Udah rame, ada beberapa orang. Weh Rohim, sini Rohim. Ada yang bilang begitu. Ya warga pun pada berkumpul di tempat tersebut. Ternyata Mas Rohim itu tidur di kuburan. Itu bener-bener Mas Rohim itu nggak ngerti. Dia itu tidur di deket pintu masuknya. Motornya ditaruh di sana, hanya beberapa meter dari pintu masuk di situ. Jadi orang lewat itu kelihatan. Lu ada motor, ada orang tiduran di sana, siapa? Disamperin sama warga, ternyata Mas Rohim tidur ya di situ di tanah, masih pakai jaket kayak semalam itu belum dilepasin. Him, kamu ngapain tidur di sini, Him? Lah, Wak, aku juga bingung, aku nggak ngerti, Wak. Kok bisa-bisanya aku tidur di sini? Sumpah, semalam itu aku tidur di rumah. Lah aku bingung, kata si Mas Rohim. Aku bingung. Nyampe apa? Mas Rohim itu nangis pagi itu. Nangis karena kebingungan itu tadi sebenarnya apa yang terjadi sih. Aku semalam itu ngalamin aneh-aneh. Jemput Rini itu sampai 2 kali. Kok bisa-bisanya aku masih nyasar di kuburan ini tuh kenapa sebenarnya? Itu nangis ya, ditenang-tenangin sama warga. Sudah gede nangis kayak gitu, malu loh gitu. Udah sunat kan, Him? Udah lah, Wak lah, kata si Mas Rohimnya. Ya kalau udah sunat begitu masa nangis gitu. Wah gimana ya, aku bingung, Wak gitu. Akhirnya udah, oh iya juga ya, aku udah sunat ya, malu kalau misal nangis. Mas Rohim pun akhirnya sembuh. Dia udah nggak nangis lagi, dia pun bangun. Pulang ke rumah naik motor, geger kan warga. Wih, Rohim tidur di kuburan, Rohim tidur di kuburan. Berita itu belum sampai ke rumahnya Mas Rohim. Mas Rohim udah pulang ke sana, sampai di rumah. Bapak itu kan, Bapak kan belum tahu ceritanya seperti apa. Wih, kamu kurang ajar, kata si Bapak gitu kan. Bapak kurang ajar gimana, Pak? Kamu itu semalam kemana? Ditanya sama Bapak, diomel-omelin gitu kan. Nah, Rini itu keluar tongol gitu kan. Rin, itu Pak, aku semalam jemput Rini. Oh, jemput Rini apaan? Kata si bapaknya. Ya Rin, ya aku semalam jemput kamu ya Rin ya. Orang enggak, kata si Rininya enggak. Rin jangan kurang ajarin. Orang kamu tak jemput sampai 2 kali kayak gitu kok. Bilangnya enggak, kayak gitu banget, jahat banget, kata si Mas Rohim. Adik kok jahat banget seperti itu. Udah, kamu nggak usah banyak omong, kata si Bapak. Kamu itu semalam kemana? Pak, aku itu bingung, Pak. Nangis lagi di situ Mas Rohim. Aku nggak peduli udah sunat, udah apa. Pokoknya aku mau nangis gitu ya. Nangis karena kesel, karena dia tuh nggak ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi. Bukan karena dia takut sama bapaknya, karena apa itu? Karena kesel. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Itu saking ininya, gembremetnya, Mas Rohim itu nangis sama bapaknya. Jangan nangis, masuk, nangis di dalam, kata si bapak. Akhirnya Mas Rohim pun masuk ke dalam. Ya ibunya, kamu jaketnya kenapa sih yang kotor begitu? Bu, aku tidur di kuburan Bu semalam Bu, katanya. Hah? Kamu tidur di kuburan gimana? Ya aku tidur di kuburan. Nah Bapak sama Mbak Rini pun, kamu tidur di kuburan ngapain, Him? Pak, aku tak cerita dulu, Pak, kata si Mas Rohim. Yaudah, kamu cerita. Dari tadi belum cerita, akunya udah dimarah-marahin gitu. Jadi Mas Rohimnya, mulai ada power gitu kan, nyala-nyalahin yang lain. Aku itu belum cerita dari semalam. Aku tuh semalam tuh kayak orang wong kentir gitu, kayak orang gila katanya. Emang kenapa? Tanya ibu kan. Ibu lebih tenang waktu itu, dan Mas Rohim pun cerita, Bu. Pak, aku kan semalam cerita sama Bapak dan Bapak mengiyakan, bener. Iya, kamu semalam cerita katanya ngelihat yang aneh-aneh, kamu merasa diikutin dan sebagainya. Kamu kesini pulang bawa Rini, tapi ternyata itu Rininya nggak ada gitu ya, kamu mimpi gitu. Iya Pak, terus aku balik lagi ke sana kan Pak, ya tidurlah aku di situ.
tidur lagi, ditepuk sama Rini lagi. Rin, beneran ini nyampe tak aku yakinin. Buka topiku kata si. Buka sama Rini itu bener Rin, 100% itu kamu Rin. Ya udah, habis itu langsung pulang. Kamu tak boncengin, tak ajakin ngobrol. Sampai apa udah masuk kampung sini, aku mendengar ada suara motor yang ngikutin itu. Aku tanya sama Rini, Rin, kamu dengar suara itu enggak? Rini jawab, iya aku denger gitu. Cuman Pak, semalam itu aku sempat bingung. Ya sedetik 2 detik lah aku kayak, loh ini di mana ya? Terus tiba-tiba, oh iya di sini. Aku itu ngalamin begitu Pak. Dan ya udah, aku pulang masuk ke rumah ini, ke halaman ini. Rini turun, Rini langsung masuk ke dalam rumah. Aku saking ngantuknya Pak, bapak sama ibu nggak ada, mungkin tidur pikirku gitu kan. Rini bodoh amat lah sana ngurus dirinya sendiri, bersih-bersih atau apa, aku mau tidur. Aku tidur di itu Pak, aku tidur di sofa, di saking ngantuknya banget. Bangun-bangun, dibangunin sama Wak Suja kan. Ya kayak gitu, aku bingung, tahu-tahu di kuburan Pak, sumpah aku nggak ngarang Pak. Itu nah pas lagi kayak gitu itu ada beberapa warga gitu kan, nyariin Rohim. Iya kenapa? Rohim katanya tidur di kuburan Mas semalam Mas. Mereka penasaran apa yang terjadi. Ya akhirnya sudah Mas Rohim kan lanjutkan ceritanya. Begitu Pak, aku nggak ngerti, makanya aku sampai ya kesel, aku nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi, kok bisa seperti itu, kok bisa gitu ya Him ya, itu dia Pak, aku juga nggak tahu kok bisa seperti itu. Udahlah, aku udah mau keluar malam kata si Mas Rohim, daripada nanti salah jalan lagi, aku tuh bingung gitu. Ya wes ya udah Rin, terus kamu pulang semalam gimana? Oh semalam aku jadinya ngojek Mas, katanya begitu katanya. Oh ngojek, tapi nggak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa itu kan, cuman ya aku kan jadi keluar ruang lagi kata si Mbak Rin. Ya Rin, orang kamu kan kerja, kamu bayar ngojek, bukan ngojeknya Mas. Aku itu nungguin sampai 1 jam. Kamu tak teleponin gak diangkat-angkat, pas dibuka sama itu, sama Mas Rohim, ada 22 miss call, itu dari Mbak Rini. Kalau Rini sama aja ya gitu ya. Nah itu begitu sih, aku semalam nelponin kamu nggak ngangkat-ngangkat Mas. Ya udah, terus akhirnya loh ini udah jam 2 gitu, akhirnya ya sudahlah aku naik ojek aja. Kebetulan aku tahu ojek ini, kata si Mbak Rininya, aku kenal itu orang sebelah situ, itu omnya temenku. Dan akhirnya aku mastiin karena malam-malam Mas. Om, sampean omnya ini kan? Iya gitu kan. Kamu kenal? Iya aku kenal sama ini. Ini mau kemana? Mau pulang Om. Yaudah mau dianterin gitu. Iya Om dianterin Om. Akhirnya udah dianterin sama dia. Pulanglah aku ke sini. Bapak bingung loh, ini Rohim kemana? Dikiranya kelayapan atau gimana? Ternyata seperti itu. Sampai sekarang Mas Rohim itu nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi malam itu, penyebabnya apa, pemicunya apa. Sampai sekarang dia tuh blas nggak ngerti, nggak ada petunjuk sama sekali. Hari-hari selanjutnya itu normal lagi. Itu aja satu cerita dari Mas Rohim di Cirebon. Terima kasih banyak Mas Rohim atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riang Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Baik. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.